Kajian hati. Ada bunda-bunda yang mau tanya lagi. Siapa kira-kira? Oh iya, silahkan berdiri Kak. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Mbak Fairuz. Saya Suci Feblika dari Medan. Sebelumnya saya sempat viral karena masalah karangan bunga yang saya kirim kepada seorang wanita. Semua ini berawal dari kisah saya dengan suami saya. Saya menikah 1,5 tahun yang lalu. Semuanya berawal baik-baik aja Ustadz. Di usia pernikahan ke-3 bulan, alhamdulillah Allah memberikan saya dan suami rezeki, saya hamil. Sepanjang perjalanan kehamilan saya normal, seperti suami istri biasanya. Kalaupun ada keributan hal biasa dalam rumah tangga. Saat melahirkan, semua keluarga senang, keluarga besar senang, saya dan suami sangat senang. Saya dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Shalif Elgar. Di usia 3 bulan, saya mengalami long distance marriage dengan suami. Suami pergi ke Malaysia untuk urusan pekerjaannya karena memang dia punya usaha di sana. Tapi beberapa hari suami saya di sana saya mengalami kecurigaan. Di usia anak saya ke-3 bulan, suami saya tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia mencurangi saya Ustadz. Selama saya punya anak, saya bukan diri saya lagi Ustadz. Saya bukan Suci yang dulu seperti anak gadis lagi. Semua waktu saya, semuanya belajar bagaimana mengurus anak. Bagaimana agar ASI saya lancar. Saya benar-benar gak punya kehidupan lain. Yang saya tahu, bagaimana anak saya sehat. Bagaimana anak saya tumbuh kembangnya baik. Tapi saya gak nyangka semua ketulusan saya akhirnya seperti ini. Mungkin ini semua salah saya. Mungkin karena kurangnya perhatian dari saya, suami saya mencari perhatian di luar. Semuanya terjawab 2 bulan. 2 bulan saya menyelidikinya sehingga dapatlah 1 orang wanita yang bersama suami saya. Titik terendah saya yang buat saya paling sakit. Dalam 2 bulan masalah ini anak saya cuma naik 1 on Ustadz. Dia cuma naik 1 on. Waktu saya pergi ke imunisasi, dokter bilang gak boleh. Dia harusnya dalam 1 bulan itu harus paling sedikit naiknya 5 on agar tidak terganggu tumbuh kembangnya. Saya merasa hancur Ustadz. Saya merasa gagal. Gagal jadi ibu, gagal jadi istri. Semuanya hancur, rumah tangga saya hancur, masa depan anak saya hancur. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz, atas segala semua kesakitan yang saya rasakan ini Ustadz, bolehkah saya tidak memaafkan mereka? Saya gak bisa memaafkan mereka Ustadz. Semua yang mereka lakukan di luar nalar saya. Bunda, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Dan boleh jadi rumah tangga itu ibadah yang paling berat. Maka jika rumah tangga itu ibadah, setiap kebaikannya ada pahala atau tidak? Ada. Pesan AA untuk siapapun yang sedang berumah tangga dan ada ujian yang datang menghampiri rumah tanggamu, sabar dengan rumah tangga karena Allah sedang siapkan pahala terbaik
dari ibadah yang engkau hadirkan. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat belajar. Dan biasanya kalau mau naik kelas harus ikut ujian dulu. Agar kemudian kita bisa menemukan kebaikan. Kak Suci, rumah tanggamu sedang diuji. Setiap pasangan di rumah tangga itu memang ujiannya berbeda-beda. Sering kita menyebut ada 3 yang membuat manusia itu sering terlena dengan yang namanya dunia. Harta, tahta, wanita. Kalau itu laki-laki. Kalau perempuan juga sama loh. Harta, tahta, pria. Maka pada bab ini 3 ujian dunia yang kalau kita nggak kuat imannya bisa jatuh. Betul? Harta mungkin lebih cenderungnya, mohon izin, mohon maaf, perempuan. Perempuan mudah terbolak-balik hatinya karena apa? Karena harta. Betul? Tapi mungkin laki-laki pada bab harta tidak terlalu. Nanti ada ujian selanjutnya, tahta. Boleh jadi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tahta. Atau mungkin yang ketiga, ketika harta tak bisa membuatnya berubah, ketika tahta tak bisa membuat dia berubah, ujungnya muncul makhluk lain yang kemudian mengisi hatinya sehingga dia berpaling dari yang halal dalam hidupnya. Maka sekarang beliau mungkin marah, kecewa, kesel sehingga melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Tidak mudah untuk menata hati pada bab itu. Tapi kalau AA cukup mewajari, tapi cukup sekali. Gini ya, kalau kita mau cerita tentang keresahan kita, 1, cari orang yang tepat untuk bisa mendengarkan cerita kita. Dan yang kedua, cukup sekali. Karena tujuannya ada 3. 1, menunjukkan kebenaran. 2, mendapatkan keadilan. 3, mendapatkan pelajaran. Maka Kak Suci speak up kalau bahasa kita. Cerita harus ngeluarin unek-unek. Tapi cukup. Ke depan yang harus kita sayang siapa? Anak. Karena bagaimanapun orang yang berkhianat tadi masih ayah dari anak kita. Saya melihat itunya saja. Tapi bagaimanapun memaafkan adalah lebih baik daripada mendendam selamanya. Betul? Quran surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik dan tinggalkanlah orang yang bodoh. Maksudnya apa? Jauhilah orang yang menyakitimu. Kadang kita pergi bukan karena benci, tapi hati butuh sembuh kembali setelah berkali-kali tersakiti. Setuju? Maka sekarang Kak Suci menurut AA jaga hubungannya. Kalau mau pergi, pergi saja. Biarkan masing-masing hidup dengan berjalan. Yang gagal rumah tanggamu bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu bukan masa depanmu. Bukan berarti setelah suamimu berpaling, menyakitimu kamu hancur. Enggak juga kok. Karena percayalah, hati yang baik hanya berhak diisi dengan orang yang baik. Artinya kalau dia gak baik, kadang Allah punya cara untuk melepaskan orang yang tidak baik. Agar tidak mengisi hati yang baik selama ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan hatimu. Yang sedang diuji, coba belajar memperbaiki diri di rumah tangga. Agar jangan ada lagi suci-suci yang lain. Yang harus kemudian tersakiti oleh sikap daripada pasangan yang lupa terhadap istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Doa dari AA untuk keluarga. Insya Allah. Kenapa kalau memang aku harus
kasih ujian seperti ini, kenapa harus dikasih kebahagiaan juga secepat ini, kenapa nggak nanti aja gitu-gitu, perasaan-perasaan seperti itu. Mungkin kalau aku nggak hamil, nggak lahiran, nggak punya anak, aku pasti ikut ke sana. Mungkin suami aku nggak mengenal perempuan itu. Kalau untuk diri aku sendiri, aku nggak kuat, Kak. Karena di sini bukan perasaan aku sendiri yang hancur. Ada orang tua dia juga. Semuanya kita hancur, terutama perasaan Elgar ke depannya. Banyak yang aku pikirin, tapi lagi-lagi aku ngelihat Elgar, ngelihat anak aku. Aku mau sampai kapan hancur, mau sampai kapan gak kuat. Jadi aku harus bangkit. Lebih tenang, coba bangkit, coba memaafkan. Insya Allah mungkin memaafkan untuk diri sendiri lebih baik mungkin akan dilakukan. Tapi untuk itu mungkin bukan saat ini, Kak.